Bab 1215. Darah dan daging setara dengan dewa. Saat orang terakhir jatuh, 80 orang perbatasan barat tewas dalam pertempuran di negara asing. Nathan meneteskan air mata. Hebat sekali. Semua adalah pahlawan. Pada saat bersamaan, dia semakin membenci dirinya sendiri. Mengapa dia tidak bisa bergerak? Mengapa memerlukan orang lain untuk melindunginya? Dia juga ingin bertarung. Dia tidak ingin ada korban lagi. Pahlawan dari timur dan barat semua tumbang. Namun, jalan di depan benar-benar telah terbuka. Pengorbanan mereka tidak sia-sia. Setiap orang meninggal dengan wajah tersenyum. Maju, balas dendam untuk saudara-saudara dari perbatasan timur dan barat. Master dari klub pertarungan Dewa Perbatasan Utara dan perguruan bela diri Naga Perbatasan Selatan menyerang ke arah celah jalan yang dibuka oleh 120 pahlawan tanpa nama. Seperti dibantu oleh dewa, mereka berhasil memukul mundur iblis pembunuh penjara Guruntara. Kerumunan itu mengawal Nathan maju sejauh 100 meter. Namun saat ini, pergerakan di jalan menarik perhatian malaikat pencabut nyawa. Dia melihat dan mengutuk dengan marah. Sekelompok sampah. Dia terus menggerogoti daging mentah. Pertempuran berdarah berlanjut di jalan. Ratusan iblis pembunuh tidak bisa membayangkan. Daya tempur kelompok orang ini seharusnya jauh lebih buruk dibandingkan mereka. Namun semua orang mengerahkan seluruh nyawanya. Seperti orang gila dan binatang buas. Ganas dan menakutkan. Banyak iblis pembunuh ketakutan. Untuk apa mereka mengerahkan seluruh hidupnya? Hanya untuk seorang yang cacat. Hanya untuk seorang pengkhianat. Hanya untuk Nathan Clark yang sekarang. Mereka mempertaruhkan nyawa. Apa pengorbanan mereka sepadan? Ini masalah keyakinan. Dan perasaan unik rakyat Neslandia. Orang lain tidak bisa mengerti. Bunuh. Bunuh semuanya. Kita bisa keluar dari tempat ini. Mata gugum Clark memerah dengan pedang di tangannya. Master dari Tangbon mengeluarkan trik aneh satu demi satu. Senjata tersembunyi. Racun. Dan bubuk mesiu membuat lawan lengah. Master dari Aliansi Utara Selatan bahkan lebih cepat dan buas. Menekan mereka secara langsung. 3 tiran Eletas dan Biksu Naga Harimau juga sangat kuat. Meskipun pihak Nathan mengalami kerugian besar. Orang-orang terus berjatuhan. Orang-orang terus terluka. Tapi akhirnya dengan kekuatan mereka berhasil menekan iblis pembunuh penjara Guruntara. Brak. Duar. Ser. Pembantaian terus berlanjut. Pertumpahan darah tanpa henti. Gugum Clark yang beruban sudah mendapat puluhan luka di tubuhnya. Meskipun tidak satu pun dari 19 Master Tangbon yang meninggal. Namun semuanya terluka. Salah satunya dengan lengan yang patah. Namun tidak mengeluh sedikit pun. Ada pula yang terus bertarung sambil menyeret kakinya yang patah. Yang lain pun menderita kurang lebih seperti itu. Mereka semua adalah putra terbaik Neslandia. Gagah berani, perkasa. Hasil dari harga yang begitu menyakitkan adalah hampir semua iblis pembunuh di sisi lawan terbunuh. Di jalan, mayat berserakan. Para iblis pembunuh dari penjara Guruntara membabat seperti elang yang menangkap ayam. Tak disangka, ayam-ayam kecil ini melawan elang dengan kekuatan yang besar. Bahkan sanggup melawan naga. Ayo, maju ke sini. Gugum Clark meraung dengan pedang di tangannya. Badannya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia berjuang sampai akhir. Ayo maju. Aku akan membunuh berapapun dari kalian yang maju. Kurniawan Day, Radika dan yang lain benar-benar membabi buta. Tombak dan pedang di tangan tanpa henti meneteskan darah segar. Ah, lari. Puluhan iblis pembunuh yang tersisa lari ketakutan. Ini di luar nalar semua orang. Siapa yang akan mempercayainya? Iblis pembunuh yang telah membunuh puluhan ribu orang akan lari ketakutan. Sampah. Semuanya sampah. Malaikat pencabut nyawa muncul di ujung jalan. Prak. Dia menamparkan seorang pengkhianat yang melarikan diri. Kepala orang itu langsung terbelah. Prak. Ah. Semua iblis pembunuh yang melarikan diri dibunuh olehnya di sepanjang jalan. Bab 1216. Jiwa Putra Neslandia. Akhirnya, Gugum Clark dan yang lain semua tertawa. Mereka berhasil bertahan. Berapa banyak lagi orang yang datang? Mereka semua bisa membunuhnya. Saudara-saudaraku, kalian telah bekerja keras. Begitu Nathan selesai berbicara, ekspresinya berubah. Karena dia merasakan aura yang menakutkan. Duar, tiba-tiba embusan angin menerpa.
membawa bau darah yang menyengat, menerbangkan daun-daun yang berguguran. Gugum Clark dan yang lain tertegun. Senyum di wajah mereka menghilang. Karena setiap orang merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Bulu kuduk berdiri. Sebuah hawa dingin mengalir dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Kulit kepala mati rasa dan darah membeku. Sosoknya belum terlihat. Ketakutan sudah tiba. Dia seperti binatang buas yang tiba-tiba bangun dari tidur selama ratusan tahun. Perlahan, sebuah sosok muncul di depan jalan. Sosok yang tidak jauh berbeda seperti orang-orang sebelumnya. Hanya saja dia menggerogoti daging mentah. Dengan bersimbah darah dan tulang-tulang putih. Membuatnya terlihat seperti kanibal. Ternyata dia. Ekspresi Nathan berubah. Dia mengenal pria ini. Awalnya, banyak negara membayar mahal untuk menangkapnya. Hukuman yang diberikan adalah ditahan di penjara Guruntara. Dan tidak bisa keluar selama sisa hidupnya. Tetapi tidak disangka mereka akan melepaskan malaikat pencabut nyawa untuk membunuh Nathan. Mereka benar-benar takut Nathan tetap hidup. Orang ini dijuluki malaikat pencabut nyawa. Kekuatan tempurnya berada di tingkat Mahaguru. Kalian semua harus mundur. Orang yang ingin dia bunuh adalah aku. Nathan tidak ingin melihat semua orang menumpahkan darah dan tewas. Orang ini memang terlalu kuat. Bahkan dibutuhkan ribuan master dari puluhan negara untuk menangkapnya. Dan kerugiannya sangat besar. Sangat sulit untuk berhadapan dengan orang ini. Pergi. Semuanya cepat pergi. Dia berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi sayang sekali. Asalkan berhasil melewati 30 kilometer lagi. Dia akan aman. Semua hal dapat dia kendalikan setelah itu. Hanya berjarak sedikit lagi. Tidak bisa. Dewa Perang. Jika kita melarikan diri saat ini, di mana kita akan meletakkan wajah tua ini? Gugum Clark tertawa. Benar. Jika kami pergi, tidak tahu berapa banyak orang yang akan bergunjing. Kami tidak takut mati. Bahkan jika aku mati, aku harus berhasil membawa sepotong badannya. Lawan. Kita harus mengawal Dewa Perang ke lokasi yang ditentukan. Aku tidak percaya. Begitu banyak orang tidak mampu membunuh satu orang. Kata-kata Nathan sebaliknya merangsang semua orang. Tidak ada satupun yang takut. Nathan menggigit bibirnya dengan kencang. Dia benar-benar tidak ingin melihat korban jiwa lagi. Kesal. Pada saat seperti ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika dia bisa berdiri, dia rela mati dalam pertempuran. Sayang sekali dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Nathan Clark, matilah. Malaikat pencabut nyawa mengeluarkan suara serak. Dia membuang daging mentahnya dan selangkah demi selangkah berjalan mendekat. Saudara-saudaraku, bunuh dia. Hahaha. Bisa membunuh master tingkat Mahaguru juga sebuah hal yang membanggakan. Gugum Clark dan yang lain tertawa terbahak-bahak. Semangat juang semua orang sangat tinggi. Jika kalian masih menganggapku sebagai dewa perang, ikuti perintahku dan pergi. Nathan benar-benar tidak ingin melihat semua orang menumpahkan darah dan tewas. Semua orang saling memandang. Kemudian tersenyum. Dewa Perang, kami akan mendengarkan apapun perintah Anda. Tetapi tidak untuk perintah yang ini. Sebelum Nathan bisa mengatakan kalimat berikutnya, beberapa orang sudah bertindak. Keluarga Maresh Gandala akan bertarung lebih dulu. Keluarga Joannou Gandala akan bertarung lebih dulu. Kedua keluarga tersebut hanya menyisakan 40 orang. Tetapi mereka bergegas maju tanpa ragu. Bilah tajam. Pedang panjang yang tajam di tangan 40 master menebas malaikat pencabut nyawa. Tang, tang, . Tapi yang terdengar hanya suara benturan logam. Dan tidak terjadi apa-apa padanya. Bersambung.